Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dileta Husada. Di sini saya ingin menjelaskan video di mana untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam. Jadi di video pertama itu menjelaskan tentang langkah Jokowi dalam melumpuhkan manufaktur global. Jadi di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu akan mengendalikan teknologi tinggi global dengan cara langkah cerdas Jokowi tahun 2014 dan juga tahun 2019 yang akan melakukan penghentian ekspor biji nikel. Hal ini memperlihatkan kerentanan mata rantai global dunia. Perkembangan kendaraan listrik yang makin meningkat membuat Indonesia berada di puncak piramida global. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dikarenakan dengan meningkatnya kendaraan listrik, maka akan meningkatnya pula keperluan biji nikel. Langkah strategis Indonesia dengan menahan ekspor biji nikel membuat harga biji nikel semakin melonjak naik. Harga nikel pada saat ini sekitar 22.000 per tonnya dan Indonesia berkesempatan sekitar 450 triliun. Uni Eropa juga menganggap pemblokiran nikel ini membuat keresahan pada masyarakat Eropa. Meskipun Indonesia menghentikan ekspor nikel membuat Indonesia merasakan kerugian miliaran dolar, namun karena peperangan sekitar beberapa bulan, akhirnya Indonesia memenangkan pertarungan ini, yaitu akan menjadi produsen biji nikel terbesar pada tahun 2030. Namun hal ini juga membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bakal hancur dengan lingkungannya, karena biji nikel tersebut produksinya itu membuat lingkungan menjadi rusak dan juga pembuangan limbah yang begitu banyak, dan Indonesia hanya akan membuat negara lain menjadi hijau seperti Cina, Eropa, namun akan menjadi kerusakan lingkungan untuk negeri sendiri. Jadi di sini saya ingin menjelaskan video kedua yang menjelaskan tentang masalah ironi pabrik yang berusaha menghijaukan negara lain dan merusak negara sendiri. Nikel itu sendiri selalu menjanjikan bagi Jokowi dan juga Luhut. Ketika Jokowi dan Luhut pergi ke luar negeri, hal yang selalu dibahas dan didiskusikan yaitu masalah nikel. Nikel sendiri selalu dikaitkan dengan energi hijau karena berfungsi sebagai baterai kendaraan listrik. Andai nikel tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia akan menjadi produsen terbesar nikel di dunia. Karena kurangnya smelter membuat Indonesia kalah dengan produksi Cina. Sekitar 23 perusahaan nikel ini, dan ada 21 perusahaan yang berasal dari Cina yang memproduksi nikel tersebut di Indonesia. Dan hal ini sangat menguntungkan bagi negara Cina, karena ketika mereka memproduksi, mereka akan mengekspor produksi mereka sendiri ke Cina, dan hal ini sangat menguntungkan karena mengurangi pajak juga. Namun perusahaan sendiri di Indonesia dilarang untuk mengekspor hasil produksi mereka ke luar negeri. Hal ini menyebabkan negeri di Cina semakin hijau dan negeri di Indonesia semakin rusak. Baiklah, saya ingin menjelaskan video ketiga, yaitu tentang mengapa Tesla lebih memilih Australia daripada Indonesia untuk memilih bahan baku nikel. Padahal udah dijelaskan bahwa
Indonesia sendiri memiliki bahan baku nikel terbesar di dunia. Nah, namun mengapa Tesla lebih memilih Australia daripada Indonesia? Hal ini disebabkan oleh masalah lingkungan juga, yaitu Tesla lebih mementingkan masalah lingkungan. Jadi di sini bagi sebuah perusahaan, yaitu pandangan masalah apapun itu lebih ke pandangan perusahaan ketika perusahaan itu memproduksinya. Nah, Tesla sendiri ini lebih mencari partner kerja yang lebih menerapkan prinsip IRT. Hal ini kan juga tentang masalah perusahaan yang bisa memperbaiki citra mereka, yaitu tentang lingkungan tersebut. Bagaimana perusahaan itu bisa menjaga lingkungan. Namun Indonesia jangan pernah berkecil hati, karena Indonesia pasti bisa memiliki kesempatan untuk menjadi bahan baku utama dari produksi kendaraan listrik dunia. Selanjutnya video keempat, masalah hilirisasi harga mati. Jokowi siap berperang melawan WTO. Jadi di sini dijelaskan bahwa negara Eropa melakukan gugatan WTO kepada Jokowi akibat ekspor nikel tersebut. Namun Jokowi juga menjelaskan Indonesia akan kalah dalam gugatan WTO tersebut. Namun Jokowi juga mengatakan Indonesia untuk tidak takut terhadap gugatan tersebut, karena adanya kekalahan ini kita juga menerima keuntungan yang banyak dari nikel tersebut. Nah, sebelumnya juga Indonesia juga pernah digugat oleh Amerika, namun tidak terjadi apa-apa. Hal ini tidak membuat Jokowi gentar dan juga takut. Dan FDC sendiri akan mengatakan tetap melakukan penghentian ekspor biji nikel. Hal ini akan terus menguntungkan bagi negara Indonesia.